Halo adik-adik kelas 8, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Oke, walaupun masih dalam pembelajaran online, tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Terkhususnya dalam video ini, kita akan bahas tentang materi IPA kelas 8 di bab 1 tentang sistem gerak pada manusia. Pernahkah adik-adik kelas 8 bertanya-tanya, kenapa dan bagaimana kalian dapat berjalan dan berlari? Atau pertanyaan selanjutnya, bagaimana adik-adik jika bermain bola itu dapat menendang bola ke arah gawang? Nah, hal tersebut karena adik-adik mempunyai sistem gerak yang dapat menggerakkan tubuh untuk melakukan berbagai aktivitas. Nah, adik-adik, kita akan lanjut ya membahas lebih jelas lagi bagaimana tentang sistem gerak. Namun sebelumnya jangan lupa ya untuk dukung channel ini dengan klik dan like dan subscribe. Terima kasih. Oke, ini adalah gambaran umum ataupun peta konsep yang adik-adik perlu pahami terlebih dahulu ya. Dalam video ini nanti kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu alat gerak pasif. Oke adik-adik, nanti kita pelajari dulu alat gerak pasif dan nanti alat gerak aktif adik-adik boleh lihat videonya di deskripsi di video ini ya, linknya nanti akan cantumkan di situ. Oke adik-adik, yuk kita lanjut ya mempelajari tentang alat gerak pasif. Nah, alat gerak pasif tadi adik-adik terdiri atas tulang dan juga rangka dan juga sendi. Nah, yang pertama kita bahas tulang terlebih dahulu ya. Apa itu tulang? Tulang ini merupakan alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak tanpa bantuan otot. Oke, jadi yang bekerja sama supaya gerakan itu terjadi adalah karena tulang dibantu oleh otot. Nah, berdasarkan jenisnya ada dua macam tulang pada manusia, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan disebut kartilago dan tulang keras disebut sebagai osteon. Nah, kita bahas yang pertama adalah tulang rawan. Nah, tulang rawan ini memiliki ciri-ciri yaitu bentuk tulang rawan terbanyak, yang mempunyai matriks homogen, halus dan transparan, terletak pada cincin trakea, kemudian pada cuping hidung, persendian, serta antara tulang rusuk dan tulang dada. Nah, itulah dia letak dari tulang rawan ya. Ada cincin trakea, cuping hidung, persendian, serta tulang rusuk dan antara tulang rusuk dan antara dengan tulang dada. Nah, jika digambarkan seperti inilah dia adik-adik bentuk dari tulang rawan jika diamati dengan menggunakan alat. Nah, tulang rawan ini ciri-cirinya bersifat elastis ya, elastis. Artinya sifatnya itu lentur ya, mengandung serat elastis dan bercabang-cabang. Nah, tulang rawan elastis ini terletak pada epiglotis dan bagian luar telinga. Oke, jadi bedakan ya tulang rawan hialin dan tulang rawan elastis. Nah, ada juga tulang rawan fibrosa. Oke, tulang rawan fibrosa ini bersifat kurang lentur dan matriksnya mengandung serat kolagen. Oke, nah adik-adik bisa lihat ya, perhatikan gambarnya ini. Inilah dia matriksnya yang ditunjuk oleh ini ya, tanda panah. Kemudian mengandung serat kolagen tidak teratur. Nah, ini adik-adik serat kolagennya dan terletak pada ruas tulang belakang. Oke, jadi adik-adik inilah dia tulang rawan fibrosa. Oke, jadi tadi ada 3 jenis tulang rawan ya, yaitu tulang rawan hialin, tulang rawan elastis, dan tulang rawan fibrosa. Nah, sekarang kita bahas tentang tulang keras nih. Tulang keras ini merupakan rangka yang menyokong sebagian tubuh manusia dewasa. Ya, jadi sebagian besar tubuh manusia dewasa ditopang atau disokong oleh tulang keras. Oke. Nah, ciri-cirinya itu sel tulang keras ini osteosit, artinya membentuk konsentrus berlapis-lapis.
Bagian tulang keras ini juga dilapisi oleh periosteum yang tempat melekatnya otot. Oke, matriks tulang keras itu terdiri dari kolagen, mineral. Dan juga tulang keras ini membentuk lingkaran konsentris yang disebut lamela. Dan lingkaran sel dan matriks mengelilingi saluran Havertz. Nah, adik-adik, sekarang kita akan bahas tentang pembagian dari tulang keras berdasarkan sifat matriksnya. Oke, dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah tulang kompak. Apa itu tulang kompak dan apa ciri-cirinya? Ciri dari tulang kompak ini merupakan bentuknya itu matriks padat dan rapat. Perhatikan ini ada gambar di sampingnya. Bentuknya matriks dan padat. Nah, contohnya itu ada lapisan luar dari tulang pipa. Nah, tulang pipa itu ada di dalam sini ya. Oke. Nah, yang kedua ada tulang spons. Apa itu tulang spons? Bagaimana ciri-cirinya? Ciri dari tulang spons ini adalah matriksnya berongga. Contohnya itu bisa kita lihat pada gambar. Nah, yang ditunjuk oleh tanda panah itu adalah tulang spons, yaitu contohnya tulang pipih dan tulang pendek. Yang ketiga ada tulang pipa. Tulang pipa ini berbentuk tabung dan umumnya berongga. Nah, terdiri atas 3 bagian ya. Diafis, itu bagian tengah yang terdiri atas tulang kompak. Oke, epifis, kedua ujung terdiri atas tulang spons, dan cakra epifis antara epifis dan diafis. Nah, contoh daripada tulang pipa ini adalah tulang paha. Adik-adik tahu ya tulang paha ya. Nah, kemudian terdapat pada tulang betis, terdapat pada tulang kering, hasta, dan juga pengumpil. Nah, disitulah dia letak dari tulang pipa. Selanjutnya ada tulang pipih. Tulang pipih ini berbentuk pipih ya pastinya dan juga berongga. Nah, contohnya itu adalah pada tulang rusuk, belikat, dan juga tengkorak. Nah, adik-adik bisa perhatikan ya gambar yang ada di samping. Yang di bagian A ini adalah contoh dari tulang pipih, yaitu pada tulang belikat. Dan bagian B ini adalah tulang pendek. Contohnya itu adalah tulang pergelangan tangan. Nah, tulang pendek itu bentuknya silindris ya. Contohnya pada pergelangan tangan dan pada pergelangan kaki. Oke adik-adik. Selanjutnya tulang tak beraturan, yaitu berbentuk tidak beraturan pastinya. Contohnya ada pada wajah dan juga tulang belakang. Nah, adik-adik bisa lihat ya gambarnya ini. Ini merupakan contoh tulang tak beraturan, yaitu pada tulang belakang.